Baiklah, sekali lagi perkenalkan nama saya Gracia Makarnase. Saya akan mempresentasikan mengenai sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi. Sejarah sistem terdistribusi dari tahun 1940 sampai dengan tahun 1990. Nanti dapat dilihat saja. Sistem terdistribusi. Satu sistem di mana beberapa komputer pada jaringan saling berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerja sama dengan cara saling bertukar pesan atau kemudian komputer-komputer saling independen, memiliki memori dan prosesor sendiri, dihubungkan dalam jaringan komputer LAN atau WAN. Terlihat sebagai satu kesatuan. Komputasi terintegrasi dapat diterapkan dan apa itu sistem terdistribusi? Sebuah kumpulan komponen yang dijalankan pada komputer yang berbeda. Interaksi ini dicapai dengan menggunakan jaringan komputer, atau sebuah sistem terdistribusi terdiri dari kumpulan komputer otonom terhubung melalui jaringan dan sistem operasi. Terdistribusi perangkat lunak yang memungkinkan komputer untuk berkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka dan untuk berbagai sumber daya sistem, sehingga pengguna merasakan sistem sebagai komputer single, fasilitas, komputasi, dan terintegrasi. Kemudian ada centralized system karakteristik. Bagian pertama itu bagian non-otonomi. Sistem ini memiliki kontrol penuh. Kemudian yang kedua homogen, dibangun dengan menggunakan teknologi yang sama. Misalnya bahasa pemrograman yang sama dan kompiler untuk semua bagian. Yang ketiga itu komponen shared, digunakan oleh semua pengguna setiap saat. Kemudian semua sumber daya yang dapat diakses. Selanjutnya software berjalan dalam satu proses tunggal. Kemudian single point of control. Kemudian single point of failure spot, baik mereka bekerja atau mereka tidak bekerja. Ini adalah gambarnya. Ini gambar dari single point. Selanjutnya itu distribut sistem karakteristik. Ada beberapa komponen otonom, ada beberapa komponen otonom, ada juga heterogen, kemudian komponen tidak dimiliki oleh semua pengguna, kemudian sumber daya tidak dapat diakses. Selanjutnya software berjalan dalam proses konkuren pada prosesor yang berbeda, hanya beberapa tempat untuk melakukan kontrol, beberapa tempat untuk kegagalan, fault atau tolerant. Dalam sistem terdistribusi, ada beberapa komponen yang dapat didekomposisi lebih lanjut. Komponen-komponen ini bersifat otonom, yaitu memiliki kontrol penuh atas bagian mereka setiap saat. Komponen harus menyediakan interface untuk dapat digunakan satu sama lain. Ada komponen yang digunakan oleh hanya beberapa pengguna dan tidak digunakan oleh orang lain. Hal ini menguntungkan memiliki komponen ini karena berada pada mesin lokal saja. Sebuah sistem terdistribusi berjalan dan berproses. Sebuah sistem terdistribusi berjalan dalam beberapa proses. Proses ini biasanya tidak dijalankan pada prosesor yang sama. Oleh karena itu, komunikasi antar proses melibatkan komunikasi dengan komputer lain melalui jaringan, berbagai tingkat abstraksi. Ada beberapa titik kontrol, tetapi tidak benar-benar independen. Ada beberapa poin kegagalan dalam sistem terdistribusi. Ini adalah gambar dari model of distribusi system. Dapat dilihat di sini network, kemudian network menyambungkan ke komponen-komponen. Selanjutnya yaitu dua examples of distributed system.
Ada 4 bagian. Yang pertama local area network, database management system, automatic tiler, mechanic network, dan world wide web. Selanjutnya gambar dari local area network. Sebuah jaringan area lokal terdiri dari sejumlah komputer yang berbeda dan komputer pribadi, memberikan front end untuk pengguna jaringan. Server yang berbeda memberikan layanan bersama. Satu atau beberapa file server jaringan menyediakan layanan penyimpanan data. Sebuah nama server komputer, data lokal ke alamat IP, nama pengguna untuk user ID, dan nama kelompok untuk ID group. Satu atau beberapa server print mengontrol akses ke print. Komponen lain menyediakan gateway ke jaringan area luar. Sebagai pengguna tidak ada perlu menyadari komputer mana yang memberikan layanan. Kemudian ini adalah gambar database management system. Aplikasi klien yang berbeda ingin mengakses dan memperbarui data bersama dalam database. Kemudian data dapat direplikasikan untuk mengurangi dampak dari kegagalan prosesor dan atau jaringan. Selanjutnya ini gambar automatic teller mechanic network. Sebuah jaringan ATM automatic teller mechanic memungkinkan nasabah bank untuk menarik uang tunai dari rekening bank mereka. Sebuah komputer front end mengontrol satu atau beberapa teller. Transfer permintaan penarikan ke komputer bank pemegang rekening, menunggu bank menunggu permintaan, karena itu harus dioperasikan dengan sistem komputer heterogen. Setiap bank memiliki sistem toleransi kegagalan untuk cepat pulih dari kegagalannya komputer memegang rekening mereka. Contohnya adalah komputer hot siaga yang memelihara salinan database account dan dapat menggantikan komputer utama dalam hitungan detik. Kemudian karakteristik umum. Apa yang dicapai ketika kita membangun sistem terdistribusi? Karakteristik umum tertentu dapat digunakan untuk menilai sistem terdistribusi. Yang pertama, berbagai sumber daya. Kedua, keterbukaan. Ketiga, konkurrensi. Keempat, skalibilitas. Kelima, toleransi kesalahan. Yang keenam, transparansi. Resource. Saya bisa menyimpan semua aplikasi saya di web saya, maka berbagi dengan semua pengguna internet. Keterbukaan itu saya memiliki kartu kredit dari Barclays dan Standardized Northwood di Jerman dan dapat contoh-contohnya. Skalibilitas sistem terdistribusi seperti internet tumbuh setiap hari untuk mengakomodasi lebih banyak pengguna dan untuk menahan beban yang lebih tinggi. Kemudian resource, akses dan sharing. Kemampuan untuk menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, atau data di mana saja dalam sistem. Secara resmi. Implikasi keamanan. Sumber daya akses control manager menyediakan skema penanaman dan kontrol konkurensi. Sumber berbagai model. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat malam dan terima kasih.